RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Malam baik Bapak Mama Saudara dimanapun Anda berada dan juga pendengar serta pemirsa RRI Net. Jumpa lagi bersama kami dalam obrolan budaya RRI Kupang. Di malam hari kita akan mengobrol bersama-sama dengan tema Melihat Indonesia dengan Puisi. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net, jika kita berbicara mengenai puisi, puisi ini menurut Wikipedia adalah karya sastra seseorang dalam menyampaikan pesan melalui diksi dan juga pola tertulis. Sedangkan seorang penyair adalah orang yang membuat ataupun menciptakan puisi. Dalam bentuk seni ini, seorang penyair menggunakan bahasa untuk menambah kualitas estetis ataupun keindahan pada makna semantik. Sedangkan jika menurut KBBI, puisi adalah ragam sastra yang biasanya terikat oleh irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan juga bait. Nah, bagaimana sebuah karya sastra ini bisa menyampaikan ataupun menjadi bagian yang membuka wawasan kita untuk membangun Indonesia? Saat ini bersama kami sudah hadir 3 narasumber. Saya menyapa selamat malam untuk Ibu Mesra Pelandou SPD M.Hum. Selamat malam Kak Fongki, salam puisi tak pernah mati. Salam puisi yang tak pernah mati ya. Kalau saya salam puisi yang tak pernah padam. Kalau saya tak pernah mati. Kayak lagu gitu ya. Penyairnya boleh mati, puisinya tidak. Horor ya malam hari ini ya. Kabar baik kok Mama? Baik, TCD. Oke, saya juga menyapa selamat malam untuk Bapak Dr. Marcel Robot MSI. Malam Bapak. Malam. Kemana kabar Bapak? Kabar baik. Oke. Ya, puisi selalu di hati. Puisi tak pernah mati, puisi selalu di hati. Kita tunggu narasumber yang satu bilang apa. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net, Ibu Mesra seorang guru dan juga sastrawan. Pak Marcel ini juga seorang penulis dan juga sastrawan. Satunya lagi Kak Robert Fahik MSI. Selamat malam. Malam Kak Fongki. Iya. Jadi pemirsa RRI Net, Kak Robert ini adalah seorang penulis dan juga pemimpin redaksi Cakrawala NTT. Ya. Baru saja mengikuti Musyawarah Nasional Sastrawan Indonesia mewakili NTT ya? Ya, bersama Ibu Mesra juga Pak Yan Sehandi namanya. Kita 3 orang dari NTT. 3 orang dari NTT ya? Ya. Sudah selesai ya? Sudah selesai kemarin. Sudah selesai kemarin. Oke. Ya, pemirsa RRI Net, sebelum kita berbincang lebih jauh mengenai topik kita malam ini, kita akan melihat juga mendengar sebuah musikalisasi puisi dengan judul Si Cantik Sinde. Ya, sekedar informasi bahwa Si Cantik Sinde ini merupakan sebuah sajak karya Ibu Mesra Pelandou tentang keindahan Indonesia dari sisi tenun ikat. Diaransemen oleh Amsal Mesak dan juga dibawakan oleh Amsal, Ria dan juga Yoel. Kita saksikan bersama. Si Cantik Sinde, puisi Mesra Pelandou. Lembut harum tubuhmu Sinde, menghipnotis semesta. Kau ditemukan di antara hingar-bingar perdagangan masa company. Jatuh dalam genggaman raja-raja di timur. Kau terlalu cantik bagai perawan yang tak tersentuh. Raja menyimpanmu.
tinggal di hati. Bagai prasasti tubuh coklat, kemerahanmu selalu pancarkan gemas bayi sinde. Bayi lembu yang berjalan dalam rimbunan kembang dan bunga-bunga tropis, putih dan kuning. Dalam kelelahan perjalanan semesta, melukismu jadi gadis eksotik. Kau selalu cantik sinde, kau selalu cantik sinde. Dalam kelelahan perjalanan semesta, melukismu jadi gadis eksotik. Kau selalu cantik sinde, kau selalu cantik sinde. Walau waktu telah berputar terlalu lama, kau selalu segar tak pernah tua. Sinde, Sinde. Dan tak keriput. Da-da-da-da-da-da-dam. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu dong untuk ketiga adik kita yang ganteng-ganteng. Untung ya bukan si ganteng Sinde gitu ya. Iya, si cantik Sinde ini ditulis oleh Ibu Mesra ya. Iya, jadi memang Sabut Budaya tampilannya sangat luar biasa kalau sudah jadi musikalisasi puisi ya. Dan saya ingin tanya ke Ibu Mesra, si cantik Sinde ini ditulisnya kapan sih sajaknya? Singkat cerita, karena nanti panjang nih ceritanya. Nah, jadi singkat saja Ibu. Singkat saja. Ini saya ditantang oleh pimpinan saya di kebudayaan untuk membuat sesuatu di museum. Oke. Itu pameran tenun ikat. Terus saya menurut saya tidak bisa melakukan sesuatu di luar yang saya tahu. Jadi menurut saya kalau pameran tenun ikat itu cuma dipajang tenunannya dan ya mati saja begitu, maka dia akan menjadi sebuah suguhan virtual yang tidak menarik. Jadi saya mengatakan saya bisa berkontribusi di situ kalau saya diberi pintu untuk sastra. Akhirnya saya menulis. Saya pergi lihat tenunnya dulu di museum. Oh, jadi observasi. Nah, jadi semua yang mau dipamerkan itu saya tulis dalam bentuk puisi dan dimusikalkan oleh anak-anak sehingga pameran itu menjadi sebuah pertunjukan sastra, kolaborasi dengan tenunan dan dia menjadi sesuatu yang bagus sekali. Itu yang saya mau katakan bahwa sastra membuat dia begitu hidup. Mau dimusikalkan atau tidak pun dibacakan pun tetap lebih hidup dibanding tidak menggunakan sastra. Itu menurut saya. Iya, baik, terima kasih Ibu Mesra. Jadi pemirsa dan juga pendengar RRI Net, dalam topik kita, dalam obrolan budaya malam hari ini melihat Indonesia dengan puisi, saya ingin bertanya ke Bapak Marcel, ya, berbicara mengenai melihat Indonesia dengan puisi. Ada sebuah kumpulan, ya, buku kumpulan puisi, ya, bisa dilihat saat ini pendengar dan juga pemirsa RRI Net, ini dia bukunya. Jadi Beta Indonesia ya, keliling tanah air dengan puisi. Mungkin bisa di zoom, oke? Iya, jadi buku ini Bapak Marcel sudah baca ya? Sudah. Sudah baca ya? Isi dalam format PDF saya sudah baca, kalau dalam bentuk fisik bukunya belum punya. Ya, jadi kalau dilihat dari kalau sudah baca bukunya, apa yang sepintas dari pemikiran Bapak tentang buku Beta Indonesia, keliling tanah air dengan puisi, atau seperti topik kita melihat Indonesia dengan puisi? Ya, baik, terima kasih. Pertama saya kagum dan saya amat gembira dengan buku ini, semacam karnaval kebudayaan yang luar biasa.
dan renik-renik kebudayaan kita itu begitu luar biasa dijadikan sebuah puisi, menggelitik dan menggelitik juga ya? Menggelitik. Hemat saya Mesra ini dia punya kemampuan yang cukup luar biasa ya. Bagaimana item-item dan kekhasan setiap daerah itu dia bawakan dengan baik ya, dalam orkestra yang begitu apik di dalam puisi ini. Hemat saya ini kekuatan yang luar biasa. Dan saya sebetulnya ingin mengingatkan kepada teman-teman, kepada sahabat budaya. Ya, sebetulnya puisi Mesra ini, terutama untuk kumpulan ini ya, spesial untuk kumpulan ini, itu bagaimana kita ya diikut sertakan dalam karnaval kebudayaan melalui puisi ini. Iya. Setiap daerah itu begitu ditampilkan. Saya amat luar biasa ya. Dari Aceh, kemudian ada Kalimantan, kemudian bahkan sampai dengan Sasak, Bali, Jawa dan seterusnya. Kalau biasa kita melihat karnaval dalam bentuk tarian daerah gitu ya, fisiknya. Tapi ini kita melihat karnaval budaya melalui tulisan ya. Melalui tulisan dan luar biasa dia mengawetkan itu gitu. Ya, dan hemat saya mungkin kalau ditulis dalam makalah atau risalah bisa saja hilang. Tapi karena dalam puisi dengan metafora-metafora yang kadang-kala dia lugu dan tepat dia gunakan. Menurut saya ini cara pengawetan. Hemat saya buku ini adalah bentuk kulkas kebudayaan yang mengawetkan betapa hebatnya pesan-pesan, betapa indahnya Indonesia ini. Bukan soal geografisnya, tapi budayanya dan bahkan keragamannya itulah yang mempersatukan kita ini. Itu luar biasa. Dan itu ada dalam puisi ini. Luar biasa. Iya. Jadi kita bersatu lewat buku juga ya. Oke. Kalau Kak Robi sudah baca bukunya juga ya? Sudah, Kak. Karya dari Ibu Mesra Pelando ini. Ya. Tanggapan Bapak tentang buku ini bagaimana, Kak Robi? Secara umum kurang lebih sama dengan Bapak Marcel, dan saya pikir pembaca manapun harusnya bisa merasa seperti itu ya. Karena memang buku ini memang didedikasikan secara khusus Bunda ya, memang untuk Indonesia secara keseluruhan. Dan seperti yang tadi Bapak Marcel katakan, sahabat budaya, memang buku ini sangat kaya. Jadi kita yang tidak berkesempatan untuk keliling Indonesia secara nyata misalnya, kita bisa keliling Indonesia lewat buku ini. Lewat buku ini. Jadi buku ya? ini luar biasa apresiasi untuk Bunda untuk proses kreatif ini, dan saya pikir ini satu karya yang patut diapresiasi oleh seluruh masyarakat NTT khususnya, dan saya pikir Indonesia, karena buku ini bicara tentang Indonesia. Jadi kalau tadi di awal saya belum terjawab ya, puisi itu apa? Bagi saya jawab sekarang, puisi itu adalah kehidupan. Bahkan puisi itu adalah keabadian. Jadi dengan puisi ini Bunda Mesra sudah menghidupkan sesuatu, dan bahkan itu akan abadi. Seperti itu, Kak. Terima kasih Kak Robi. Saya masih ke Kak Robi. Sejauh mana puisi-puisi di Indonesia ini berbicara tentang tanah air di Indonesia gitu ya, secara merata. Ini kalau Kak Robi melihat ini sudah sejauh mana? Kalau puisi sejauh merata di Indonesia. Lebih tepatnya ditambahkan Bapak Marcel ya. Iya, boleh. Saya memang terus terang latar belakang saya juga bukan sastra dan bahasa ya. Saya filsafat, kemudian berkesempatan lagi sedikit psikologi, tapi aktif menulis. Jadi kalau yang saya lihat memang puisi tentang Indonesia memang sudah jauh ya Bapak Marcel ya. Jauh sebelum yang sekarang ya. Justru dulu puisi-puisi dulu justru lebih kental Indonesianya ya. Kalau semakin ke sini mungkin bisa saya katakan semakin berkurang ya Bunda dan Bapak Mesra, Bunda Mesra dan Bapak Marcel ya. Semakin berkurang orang melihat Indonesia itu, atau kita bisa melihat Indonesia dalam puisi ya. Karena apa? Karena memang tergerus orang melihat Indonesia dari sisi yang lainnya, tidak seperti yang Bunda lihat. Jadi orang melihat perbedaannya, orang melihat perselisihan dan lain-lain, tapi sebenarnya tidak. Yang harus dilihat adalah keindahan dari Indonesia itu, dan itu ada dalam buku ini. Jadi Kak Robi melihatnya semakin kesini puisi tentang Indonesia itu semakin berkurang gitu ya? Menurut saya seperti itu. Dan itu saya pikir mudah-mudahan dengan obrolan kita ini membangkitkan kembali itu, khususnya di kalangan generasi muda. Mungkin Pak Marcel bisa tambahkan? Jadi begini, sebetulnya saya ingin menyatakan bahwa sastra Indonesia itu adalah daerah itu gitu. Dan itu yang sedang dilakukan oleh teman-teman yang hebat ini, termasuk Ibu Mesra ya. Jadi sampai sekarang sebetulnya masih belum didefinisikan dengan baik yang sastra Indonesia itu apa yang dikarang-karang oleh teman-teman di Jakarta itu yang
terhuyung-huyung dengan universalismenya, atau justru lentik-lentik dari daerah ini. Ya, konser-konser dari daerah ini yang kemudian yang menyuarakan ke lokalitasan kita. Inilah yang disebut dengan sastra Indonesia. Kita ingat betul itu Tanah Air sajaknya si Muhammad Yamin di Karang tahun 1922. Itu adalah mewakili patriotisme kedaerahan, dan Indonesia itu dijadi oleh daerah gitu. Makanya sastra Indonesia itu ibu kotanya di daerah. Negara boleh ibu kotanya di Jakarta, tapi sastra Indonesia ibu kotanya di daerah-daerah. Dan itu yang sedang gitu diperjuangkan oleh Mesra ini. Saya berharap bahwa tidak hanya hari ini dia mengarang ini, mungkin dia gali lebih dalam lagi, cangkur lebih dalam lagi kekayaan-kekayaan Indonesia ini, supaya seluruh Indonesia juga tahu. Ternyata saya membaca ini, saya kaget kok di Aceh seperti ini, di Kalimantan luar biasa gitu. Seperti oleh Pak Robi bilang tadi. Tahu salah keliling Indonesia, cukup baca dengan buku ini, Anda akan mendapatkan keindahan-keindahan Indonesia, baik dari kebudayaan, geografis, bahkan perangai-perangai masyarakat. Betul, karena kalau bicara soal puisi, kita bicara soal tentang keindahan estetika gitu ya. Benar. Jadi ketika kita membaca puisi, kita terbawa imajinasi. Benar. Ya, tentang suatu daerah. Bahkan tadi dikatakan Kak Robi bahwa semakin berkurang nih. Kalau Bapak melihatnya bagaimana? Ya, sebetulnya saya sudah sangat berterima kasih dengan banyaknya media yang kemudian bisa melahirkan sastrawan-sastrawan yang semakin banyak menyuarakan tentang lokalitas kita, warna daerah kita, dan kekuatan-kekuatan Indonesia. Ya, kalau kita selalu berharap pada horizon yang dianggap sebagai pembaptis sastrawan kita, ini sudah menurut saya itu hegemoni yang terlalu mendikte kita gitu. Membiarkan teman-teman untuk mengekspresikan lokalitasnya itu jauh lebih kuat keindonesiaannya. Saya ke Ibu Mesra dulu, Mama Mesra. Mama Mesra tadi sudah mendengar apresiasi dari Kak Robi dan juga Pak Marcel. Ini latar belakangnya bagaimana sampai membuat sebuah karya yang luar biasa ini? Karnaval ya dari masing-masing daerah ya. Terus terang, kalau menulis, saya sepakat kalau menulis itu kita tidak boleh berpikir ini untuk apa dan bagaimana. Umumnya kalau menulis itu diekspresikan saja. Kadang di atas mobil atau di jalan saya ingin menulis sesuatu, saya langsung saya ingin tulis saja. Tetapi khusus buku ini, saya memiliki tanggung jawab sosial, tanggung jawab sebagai seorang pendidik, dan ada banyak tanggung jawab yang saya menyimpan dalam hati saya ketika bertahun-tahun namanya, kalau tidak salah hitung sejak SMA ya, SMA kelas 3 seperti itu, saya sudah merasakan banyak sekali puisi dalam hati saya. Jadi puisi itu tidak harus ditulis, saya merasakan ini banyak puisi yang ingin dikatakan tapi kita cukup merasakan, dan akhirnya ini semacam bentuk pelepasan di mana saya benar-benar ingin katakan atau ingin berbagi pada murid-murid saya bahwa kalau seandainya ibu guru hanya mendapatkan 1-2 puisi tentang Indonesia di masa ibu guru sekolah, ibu guru berharap anak-anak terbangkitkan kesenangan dan kegairahan menjadi Indonesia atau paling Indonesia ketika anak-anak membaca sastra, sehingga niat saya itu saya wujudkan dengan menulis puisi seperti ini. Data-data yang diambil bagaimana? Ini pasti, karena ada dari Aceh gitu ya, ada dari Kalimantan. Begini, niat saya itu benar-benar terdesak ketika saya sampai di Aceh. Di situ saya punya sahabat yang sangat dekat. Saya diundang di Unsia di Universitas Kuala di Hari Nusantara, dan waktu itu 3 orang yang diundang. Saya dengan seorang budayawan dari Bogor, Pak Aceh, dan kemudian teman saya itu Ibu De Kemalawati. Dia itu orang Aceh. Jadi kita akrab, dan ketika berbicara di Unsia, Kemalawati itu membaca puisi saya Kapal 7. Kapal 7 itu ceritanya tentang Martin Paraja yang anak Fontaine itu. Dia pahlawan Indonesia. Jadi ketika dia membaca, dia minta maaf, dia menangis. Terus ketika dia menangis, saya berpikir bahwa sastra telah membuat kita begitu saling mengasihi dengan memandang karya sastra secara universal. Dia menangis. Ketika dia menangis, saya keliling dengan dia di tanah tinggi Gayo. Jadi kita keliling di tanah tinggi Gayo, dan di situ saya mendapat cerita bahwa di sebuah daerah di Gayo itu
ada apa namanya kampung di mana semuanya itu korban genosida atau denosida ya, akibat penjajah dulu. Di situ balik saya yang menangis, saya sedih begitu. Akhirnya muncul sebuah puisi di dataran tinggi Gayo itu judulnya Isi Dekau. Jadi Isi Dekau itu saya bernostalgia terhadap anak-anak yang korban genosida itu. Di situ semakin kuat, saya mulai mereview kembali perjalanan saya. Apa-apa yang saya temukan itu saya data, dan karena saya sudah merasakannya dalam jiwa dan dalam pengalaman saya mulai berdiskusi dengan beberapa teman, dan saya mulai meramunya dalam bentuk puisi. Walaupun tidak semua. Semua. Contoh ketika saya terganggu dengan saya membaca Walase, dia bercerita tentang Nusantara. Di situ saya menemukan simpanse orang utan. Orang utan itu banyak sekali dipakai untuk penelitian, saya melihat. Jadi saya dulu melihat kalau saya dulu mungkin saya menganggap itu hal yang menarik, tapi ketika sekarang saya menganggap kasihan sekali ya, orang hutan sudah tidak ada lagi karena mereka dikeringkan dan dipakai disimpan di museum Darga dan sebagainya, dan bahkan ada orang hutan yang satu-satu meninggal dan segala macam. Jadi saya merasakan puisi itu dalam hati saya, dan saya membayangkan betapa kasihan ya orang hutan yang sekarang ini sudah tidak ada lagi. Akhirnya banyak sekali saya menulis itu dalam imajinasi saya, tapi dengan data yang saya dapat dari Walasea itu. Kemudian suku Sasak juga. Di Riau, bukan suku Sasak, ada suku Talang Mamak, terus ada suku lupa saya, tapi suku itu selalu diketahui orang sebagai jangan dekat-dekat, itu kan suka kalau di Kupang tukang suanggi ya, seperti itu. Jadi saya merasakan, aduh saya rindu deh ke suku itu, benar tidak dia suanggi saya. Kerinduan saya tuh ingin benar-benar ke suku itu, tapi berapa kali ada teman saya namanya Kuni di Palangkaraya, berapa kali saya diundang, bahkan kita sudah janjian nih mau naik gajah dan sebagainya, tapi belum sempat ke Rio. Tapi saya sudah menuliskan yang saya rasakan itu dalam pikiran saya tentang suku itu. Kalau saya sampai ke daerah itu, Talang Mamak dan sekitarnya, saya di Riau dan sekitarnya, saya ingin ke suku itu karena saya sudah menuliskan puisinya. Siap. Berarti sejauh ini yang ditulis itu berdasarkan experience atau pengalaman ya? Ada pengalaman, tapi pengalaman membaca dan memang pengalaman nyata. Kayak Renggali dan sebagainya itu pengalaman nyata. Banyak yang pengalaman nyata karena kebetulan saya sering diundang untuk acara-acara sastra, sastra internasional atau maupun nasional di daerah Indonesia maksudnya. Jadi saya merasakan banyak sekali di dalam puisi ini, saya merasakan sekali menjadi Indonesia ketika saya merasakan puisi atau merasakan Indonesia itu dalam diri saya. Seperti itu. Baik. Tetapi yang saya ragu pertama tentang buku ini ketika saya berusaha berpikir bahwa apakah ini terlalu sederhana atau terlalu rumit. Tapi saya langsung melepaskan pikiran bahwa saya tidak peduli mau rumit atau sederhana, tapi tujuan pembaca saya itu saya mau yang duluan itu siswa-siswa. Seperti itu. Sehingga kalau Anda merasa kecewa karena tidak menemukan puisi yang sangat rumit sehingga Anda butuh teori-teori filsafat untuk menjabarkannya, Anda jangan baca di buku ini. Nanti Anda kecewa gitu loh. Karena saya hanya buku inilah saya sadar menulis dengan tujuan untuk generasi yang saya didik gitu loh. Itu yang saya rasa ketika saya baca kembali, ada beberapa yang terlalu sederhana ya atau terlalu ini ya, tapi kan memang tujuan saya untuk itu. Anak-anak suka dulu deh puisi ini, mereka merayakan dulu Indonesianya, mereka menjadi yang paling Indonesia, yang paling merah putih, yang paling keren deh, baru mereka bisa merayakan bersastra atau bahkan merayakan sastra hingga ke luar negeri. Tapi untuk sementara mereka merayakan ini dulu. Berarti saya pikir bahwa sastra ini indah ya, jadi tidak bisa dilihat dengan sesederhana kata-kata itu ya, tergantung kita yang cara menilainya bagaimana ya. Saya ke saya ke Bapak Marcel dulu lah. Tadi Bapak Marcel bilang bahwa sastra itu daerah itu sendiri. Nah, kalau melihat
sejauh ini Bapak melihat sastrawan NTT atau penyair-penyair NTT ini menulis tentang tanah air Indonesia dalam puisi seperti apa? Belakangan ini sangat kuat, Pak. Ya, termasuk Pak Robi, Ibu Mes, ya Ibu Melti di Sebanda, bahkan ada sesepuh kita dulu Gerson Poik, ya. Dalam aras atau arus sastra mereka itu sangat kuat itu, lokalitas kita membawa NTT ke wilayah besar Indonesia ini. Dan hemat saya ini adalah pergumulan yang luar biasa dari teman-teman sastrawan NTT, ya. Betapa kemudian pergolakan batin mereka kemudian mereka ekspresikan menjadi sebuah karya sastra, baik itu puisi maupun novel. Iya, jadi itu luar biasa. Nah, mungkin ke depan dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Mesra, ya, apa yang dikatakan bahwa ini kok terkesan sederhana, hemat saya karena memang puisi ini diutamakan penyampaian pesannya kepada pembaca yang anak SMP, anak SMA, bahkan termasuk saya pun, hemat saya ini adalah sebuah puisi. Apapun caranya, cara penyampaian, kan ada jenis-jenisnya. Ada puisi yang begitu rumit gitu ya. Dan mungkin untuk kalangan tertentu, ada yang suka begitu lagu Ebit, tapi mungkin ada yang lebih suka lagu Miriam Bellina, tapi tetap sampai gitu, tetap sampai. Ya, dia menyampaikan pesan. Ada yang menyampaikan pesan dengan cara yang rumit, tapi ada yang menyampaikan pesan dengan cara yang sensitif, tetapi amat-amat mudah disimak gitu, dicerna gitu. Ya. Oke, terima kasih Bapak Marcel dan juga pendengar pemirsa RRI.net. Kita akan lanjut lagi ya. Tetap bersama kami di obrolan budaya RRI Kupang. RRI.net. Informasi, budaya, dan global. RRI.net, radio visual. Iya, pemirsa dan juga pendengar RRI.net, kita masih lanjut lagi di obrolan budaya, melihat Indonesia dengan puisi. Ya, mungkin ada di antara Anda yang suka membaca puisi, seperti saya yang suka membaca puisi, dan juga ada di antara Anda yang suka menulis puisi, ataupun mengagumi puisi-puisi dari pengarang-pengarangnya. Ya, kita bersama bahwa puisi ini semoga ya dengan bertambahnya usia dan juga perkembangan zaman, semoga puisi tidak tergerus begitu saja, tapi semakin dicintai oleh masyarakat, khususnya anak-anak muda. Saya ke Kak Robi dulu, Kak Robi. Nah, bicara mengenai dunia sastra ya Indonesia, khususnya puisi, bagaimana gambaran tentang Indonesia yang ditulis penyair dalam buku Beta Indonesia Keliling Tanah Air dengan puisi? Ya, oke. Baik, terima kasih Kak Fongki dan sahabat budaya pemirsa RRI. Saya boleh sapa sahabat-sahabat kami alumni Munsi 3. Salam dari Kupang. Kerinduan ya. Saya menyambung apa yang sudah saya singgung di awal tadi tentang puisi ini. Sebenarnya saya siapkan juga ada beberapa slide di sini. Yang saya lihat dari buku ini saya rangkum dalam satu kalimat ya. Saya beri judul sini, Dari Indonesia Kecil Menuju Jalan Cahaya. Namanya seorang sastrawan pasti kata-katanya itu indah-indah semua ya. Ya, itu Indonesia Kecil dan Jalan Cahaya itu dua puisi dalam buku ini. Di antara 126 puisi ya. 126 puisi. Jadi ada duanya itu, satunya Indonesia Kecil, satunya Jalan Cahaya ya. Mengapa Indonesia Kecil? Karena saya lihat seperti yang tadi saya sampaikan, tidak perlu keliling Indonesia, cukup baca puisinya Bunda Mesra, kita sudah melihat gambaran ya. Bahkan seperti yang tadi Bapak Marcel singgung itu, kadang kita merasa tertantang juga. Nanti kalau Kak Fongki baca, ada hal-hal tertentu yang mengharuskan kita harus buka buku. Oh, ini tempat di mana ini? Atau ini maksudnya apa? Ya. Dan itu kita semua belum tahu ya. Bahkan mungkin menurut saya tidak hanya di luar NTT, ada daerah-daerah atau istilah-istilah di NTT yang kita juga tidak tahu. Dan itu menarik, ada dalam buku ini ya. Kemudian saya melihat sisi yang lain yang menurut saya lebih menarik juga Kak Fongki untuk dibahas atau menjadi perhatian bersama, khususnya stakeholder yang ada. Ini pengalaman saya sebagai wartawan. Kebetulan media yang kami kelola, Cakrawala NTT itu segmen khusus pendidikan. Jadi bersama Bapak Marcel juga, bersama Bunda juga,
selain menerbitkan majalah ini, kita keliling sekolah-sekolah hampir seluruh NTT, Kak Fongki. Dan satu hal yang saya lihat itu seperti kegelisahan Bunda itu. Anak-anak kita harus akui bahwa banyak yang bisa saya katakan belum mencintai sastra, Bunda ya. Menurut saya bukan salah mereka, tapi pendekatannya. Bagaimana mereka mencintai sastra sementara bahan bacaan tidak ada, satu. Kemudian yang kedua, gurunya juga tidak mencintai sastra. Saya sangat mengapresiasi guru seperti Bunda Mesra. Tapi jujur saya katakan, saya keliling hampir seluruh kabupaten NTT. Bapak Marcel juga di Prodi Bahasa Undana pasti melihat hal yang sama. Banyak guru kita yang tidak suka membaca. Atau mungkin terlalu ini tidak sering membaca. Mungkin suka tapi tidak sering membaca. Apalagi menulis, Kak Fongki. Bahkan, mohon maaf ini Bunda, saya sampaikan di sini, guru bahasa pun yang seharusnya menjadi motor tidak pernah menulis. Sementara di materinya itu ada materi menulis. Makanya saya kadang heran, Bro. Bagaimana dia bisa mengajarkan anak-anak menulis puisi misalnya, sementara dianya tidak menulis. Itu dalam tataran ya. Yang lebih tinggi, bagaimana anak-anak bisa mencintai puisi kalau gurunya saja tidak mencintai puisi itu. Berarti berangkat ke bagian akar dulu ya. Dari akar dulu baru bisa merambat ke atas. Makanya di buku ini saya tambahkan poin terakhir, selain persembahan Bunda untuk Indonesia dan masyarakat NTT khususnya, saya melihat ada harapan besar dari Bunda. Di prolognya juga ya saya baca, itu harapan dari Bunda adalah dengan buku ini ya sedikit menggugah teman-teman, khususnya guru, untuk menulis. Karena sekarang secara nasional ada gerakan literasi nasional, Kak Fongki, oleh Kementerian Pendidikan, itu secara nasional. Tapi pelaksanaannya itu sangat sulit. Kita berjuang, bertarung, ya semacam dalam tanda petik berjalan sendiri. Karena memang ya orang belum begitu tertarik dengan puisi. Orang belum begitu merasa itu bagian dari kehidupan ini. Mungkin tadi disampaikan bahwa orang belum tertarik dengan puisi ya. Apa kendala utama sampai orang jadi susah berpuisi? Mungkin karena harus membutuhkan makna-makna kiasan kata-kata yang kayak berbunga-bunga lah orang bilang. Salah satu hal yang menarik bagi saya dalam musyawarah sastrawan nasional kemarin dengan Ibu dan juga Pak Yan, itu sekarang teman-teman mulai menemukan atau mencari satu pola pendekatan ya. Karena terus terang saja saya juga sama mungkin seperti Kak Fongki, dulu masih sekolah tidak suka puisi. Apa sih puisi? Kaku sekali kan. Nah, makanya sekarang salah satu yang kami dapat dari teman-teman itu, puisi dibawakan dalam warna yang lain, termasuk yang tadi oleh teman-teman itu musikalisasi puisi. Jadi dengan cara-cara seperti itu kita berharap anak-anak bisa mencintai puisi itu atau sastra secara umum ya. Makanya sekarang ada musikalisasi puisi, ada juga di dalam bentuk pertunjukan ya Bunda, film dan lain-lain. Itu cara-cara yang bisa menggugah itu. Kemudian sekali lagi menurut saya gerakan ini harus menjadi gerakan bersama. Jadi malam hari ini kita mengadakan bincang ini, tetapi saya pikir acara ini akan selesai juga kalau tidak ada kelanjutan atau perhatian dari semua yang harusnya terlibat ya, pemerintah, lembaga pendidikan, guru-guru, dan juga tentunya dari peserta didik sendiri. Ya, menjawab tadi apa yang disampaikan oleh Kak Robi, saya ke Bapak Marcel melihat tidak mau juga ya kalau kita sebagai pelaku-pelaku seni, pegiat-pegiat seni, khususnya pegiat-pegiat sastra ya khususnya, tidak mau kan kalau misalnya kita sendiri yang berjuang, terus anak-anak didik kita atau generasi-generasi muda kita tidak mencintai puisi. Nah ini apa yang harus dilakukan sedini mungkin supaya puisi ini tidak putus gitu? Baik, Pak Yongki. Ini yang paling pertama saya berpikir diperlukan penciptaan ruang rangsang ya. Ya, karena puisi ini kalau boleh dibilang dia semacam high text ya. Dia kan teks yang membutuhkan kepekaan. Bahkan seorang penafsir itu juga dia mempunyai kepekaan seperti ketika penyair menulis puisinya. Itu kemudian masih ada konvensi itu yang kemudian orang mengambil jarak dengan puisi. Karena itu maka
diperlukan sebetulnya ruang rangsang ya untuk membangun. Pertama sekali itu adalah kecintaannya dulu, seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, Kak Robi tadi ya. Jadi dibuatkan dulu ruang rangsangnya supaya mereka mencintai. Makanya kenapa di SD itu syair-syair atau puisi-puisi itu dinyanyikan. Nah ini sebetulnya salah satu bentuk kamuflase untuk mendekatkan puisi itu. Ya. Jadi sebelum dibacakan dia nyanyikan dulu, baru kemudian perlahan dibacakan. Oh baru dikata oh ini yang kemudian puisi. Jadi ada kemudian ada yang tingkat berikutnya yang lebih tinggi lagi dengan musikalisasi seperti ini. Di musikalisasi juga ada tingkat-tingkatannya. Yang macam begini ini sudah tinggi karena dia menyanyikan, menciptakan lagunya dengan dari aransemen puisinya. Sendiri, jadi ada yang baca puisinya lain tapi lagunya lain. Itu juga ada bentuk yang paling murah gitu ya. Supaya mendekatkan saja si pembaca dengan puisi itu. Jadi nah itu adalah instrumen-instrumen atau ruang rangsang yang kita perlukan. Dan di sekolah-sekolah itu sebetulnya belum banyak ya dilakukan. Ya, masih berkiblat bagaimana cara mengajarkan sesuatu. Padahal pada tingkat-tingkat ini yang namanya sastra, yang namanya puisi itu dia berada di dalam. Ya, kalau karena berada di dalam, maka cara mendekatnya pun dari dalam. Yaitu dengan ekspresi-ekspresi dan ruang rangsang diciptakan dengan baik agar mereka tertarik dengan puisi gitu. Gitu, kita kalau lebih klop tanya ke pelakunya saja ya. Yang sejauh ini juga melakukan di sekolah-sekolah. Tadi Kak Robi bilang ada guru ya, sentil sedikit ya tentang guru-guru yang punya basic seorang guru bahasa Indonesia tapi ya masih minim membaca. Nah ini sebagai seorang guru juga ya, kita jangan melihat dulu sebagai seorang sastrawan. Sebagai seorang guru yang mencintai dengan sastra, bagaimana apa yang sudah dilakukan kepada anak-anak untuk mencintai sastra itu sendiri, especially atau khususnya adalah puisi? Ini saya pelaku sekaligus tertuduh ya. Saya bangga saya hidup di keluarga yang suka sastra. Bapak saya dulu kalau dia berdoa dia bisik di telinga saya. Ibu saya juga. Jadi kalau kita tidur begini nanti ibu saya bisik doanya di sebelah sini, bapak saya bisik doanya di sebelah sini. Terus saya masuk ke dunia sekolah, saya menemukan guru-guru yang hebat, di mana mereka sangat menyukai sastra. Jadi saya itu bisa keliling, dulu SD-nya di Sikumana ya, saya bisa keliling Sikumana tuh baca puisi. Saya bangga sekali saya berada dalam lingkungan seperti itu. Saya masuk ke SMP, bahkan masuk ke SMA, saya sendiri yang memilih mau jurusan bahasa. Saya suka, karena saya sudah suka itu. Kemudian tadi soal doa, ibu saya bercerita kalau di Rote itu ada yang namanya sokdak. Jadi itu puisi-puisi tradisional, sokdak, dan saya menyimpan itu dalam hati saya. Saya merasakan sokdak itu dan bapak saya suka dengan lucunya dia bersokdak, walaupun saya tidak tahu waktu itu. Kemudian bapak saya juga suka cerita sejarah-sejarah Rote. Kemudian ibu juga cerita bagaimana dia mengembalakan domba, kambing, sapi, di atas sapi di padang, dan dia nyanyi dan sebagainya. Saya bayangkan kenapa saya tidak memiliki kehidupan seperti itu. Tapi saya menyimpan itu dalam hati dan jadi puisi, jadi cerita-cerita indah. Ibu saya juga sering bercerita, banyak sekali yang dicerita yang sekarang ternyata ada di buku-buku sastra. Saya mendapatkan itu semua. Terus ketika saya menjadi guru, saya berpikir bahwa saya harus seperti itu. Dan kalau saya menjadi, kebetulan saya di jalannya jadi guru dan jadi guru bahasa Indonesia, saya mau mengatakan dengan sangat yakin bahwa kalau seorang guru bahasa Indonesia, sekali lagi, kalau seorang guru bahasa Indonesia tidak menyukai sastra, mendingan tidak usah jadi guru. Betul, saya ngomong dengan sangat yakin. Sastra itu dia mengasah linguistik, tapi juga mengasah kesantunan. Jadi itu mendingan jangan. Kedua, kalau dia tidak menyukai puisi dan tidak menyukai sastra, teladan apa yang dia mau berikan ketika dia mengajarkan sastra, ketika dia mengajarkan puisi? Mungkin kalau saya ngomong begini, ngomong karena ada muridnya, ini murid-murid saya. Yang tadi nanti ditanya nih, apa Ibu Maestra seperti itu tidak mengajar sastra dengan baik dan sebagainya. Begini, mengajar sastra itu tidak perlu terlalu berpikir tinggi begitu.
Pertama itu jadi teladan. Kedua, kita jangan memaksa, tapi menggali potensi. Sehingga saya pernah satu ketika anak saya sendiri mengatakan begini. Ketika ada aransemen saya datang, saya bilang gini, "Nak, jangan begitu, bagusnya begini loh." Terus dia bilang gini, terlalu tua itu mah musiknya. Nah, bayangkan kalau saya bilang begini, pokoknya mama mau seperti itu, kan mama puisi. Okay. Maka dia tidak akan pernah lagi membaca puisi harus itu. ikut dengan perkembangan menggali zaman potensi juga dia ya, dan zamannya dia menikmati bahwa puisi yang dia nikmati ini ya dengan musik seperti ini dia nikmati. Walaupun orang tua atau kita generasi ini kok begini. Jadi kalau kita menghadapi siswa, kita sudah menggunakan senjata mengklaim, siswa tidak akan menyukai puisi. Apalagi kita datang dengan mengklaim dan tidak juga menguasai dan tidak juga berusaha untuk mencintai sastra. Untuk mencintai yang namanya sastra dalam hal ini puisi, kita juga harus ada kayak stimulan gitu ya kepada anak-anak. Mungkin metode pembelajarannya. Karena begini Kak Fongki, anak-anak sekarang apalagi mereka tidak akan pernah mendengar apa yang kau katakan, tapi mereka akan melihat keteladanan yang kau berikan. Jadi kalau kamu bilang gini, anak-anak kamu baca ya, ini GLS ini kebetulan saya koordinator literasi di SMA 1. Anak-anak lu baca. Kalau kita hanya perintah dia baca, dia tidak akan baca. Tapi pengalaman saya kalau saya sudah masuk ke kelas, anak-anak sudah jam baca ya, mari kita baca. Jadi role model gitu ya, sebagai teladan gitu ya. Kita tidak perlu perintah. Dan mereka mereka itu kan punya laporan baca buku. Dan kalau mereka terbaik itu nanti didapati saat terima rapor. Dan Bapak tahu bahwa kepala sekolah saya sampai heran kenapa Ibu Mesra juga punya laporan baca buku, mau lapor ke siapa gitu loh. Karena ketika saya baca, saya juga ingin tulis dan saya berpikir bahwa saya tidak melapor ke siapa, tapi saya bertanggung jawab terhadap apa yang saya baca. Seperti itu tuh Mesra, itu kan harus S gitu ya. Jadi set ya harusnya. Jadi maksud saya harus tahu apa yang saya baca, apa yang saya tulis dan sebagainya. Jadi sekali lagi saya tidak pernah memerintahkan mereka. Bahkan ketika mau pentas atau kita pelajaran sastra, saya langsung mengatakan, ini asik ini puisi ini menurut Bunda, menurut Ibu. Coba punyamo yang asik yang mana? Seperti itu. Begini. Dan satu hal, saya mengajarkan soal jangan pernah engkau merendahkan dirimu dengan plagiat. Lebih baik kau buat yang kau punya, yang bagus tidak bagus kau buat, tapi jangan pernah kau plagiat. Supaya dia juga menghargai karya orang lain. Iya. Seperti itu. Mantap. Saya kayak Bapak Marcel dulu, Bapak Marcel melihat dengan topik kita, melihat Indonesia dengan puisi gitu ya, melihat Indonesia. Secara Indonesia ini kan luas. Iya. Kita bisa menyajikan puisi tentang yang lebih spesifik tentang budaya, gitu ya, tentang keindahan alam. Iya benar. Nah, apa yang disukai banyak orang untuk melihat puisi dengan Indonesia ini, Pak? Sebetulnya itu Pak Bangki itu dari tingkatan beda ya. Ini soal selera kita tidak bisa salahkan. Ya, itu pilihan, selera pilihan ya. Jadi ada yang amat suka dengan keindahan alam gitu, sehingga dia bilang, oh senja boleh kau pergi dan aku sedih karena tidak pergi bersamamu. Ya. Jadi seolah-olah bahwa jadi ada yang melengketkan melengketkan keindahan dan dia tahu bahwa memang keindahan asli itu adalah yang sudah disediakan oleh Tuhan gitu ya. Kita hanya memperdayakan kembali ya melalui kata yang akustik atau melalui diksi yang kuat dan seterusnya. Ya. Tapi juga ada yang sangat suka dengan filsafat dengan puisi-puisi yang padat makna gitu ya. Tetapi tetap Indonesia. Ini kalau dalam buku kumpulan ini saya ada satu puisi yang menggelitik saya. Itu karena selera saya sih. Iya. Itu Kopi dan Seorang Ibu Pengupas Batu gitu. Wah, itu merinding saya ya. Melebihi dari pandangan saya terhadap senja tadi, terhadap pandangan bagaimana kita menggala bulan. Tetapi bagaimana kemudian seorang ibu pengupas batu. Batu itu bisa saja kita lihat sebagai
hal yang menantang, ya. Kemudian sebagai ukuran kesuksesan atau ukuran keperkasaan dan kekuatan, ya. Sampai dia bisa mengupas batu itu luar biasa gitu ya. Mustahil itu Pak, Jadi, ya, mustahil. itu, ya. Bahkan ada lagi yang lebih menggelitik saya lagi ketika dia ke Kalimantan ya. Ya, yang saya pikir dia memuja tentang hutan Kalimantan. Dia malah rintih gitu. Rintih ketika orang hutan itu malah berlatih lagi untuk kembali ke hutan. Itu artinya sudah punah ini. Betul. Ya, saya bisa bayangkan satu waktu dia akan menulis puisi tentang di mana orang hutan itu sudah ada dalam semacam museum saja. Jadi tidak ada lagi. Nah, ini ratapan-ratapan yang benar ya. Jangan sampai yang terjadi di sana seperti itu gitu ya. Oke, berarti Jadi dengan membaca puisi kita ada interpretasi gitu ada ya. interpretasi gitu. Ada jarak antara si pencipta. Bahkan ketika dia menciptakan puisi itu berbeda yang dia maknai ketika dia membaca kembali oleh dirinya terhadap puisi itu. Gitu dia. Iya. Oke, jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita masih membahas lagi lebih dalam tentang melihat Indonesia dengan puisi. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Obrolan Budaya RRI Kupang. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual. Ya, Anda masih bersama kami dalam Obrolan Budaya RRI Kupang, juga bersama dengan narasumber kami, ada Kak Robi, ada Pak Marcel, dan juga ada Ibu Mezra. Dan kita masih membahas tentang melihat Indonesia dengan puisi. Ada begitu banyak hal yang sudah kita bahas tentang puisi itu sendiri. Saya ingin tahu dari Ibu Mesra dulu, sejauh ini ya, bagaimana Ibu Mesra melihat perkembangan dunia sastra umumnya dan juga di NTT khususnya. Perkembangannya seperti apa? Luar biasa, karena mungkin dipengaruhi oleh zaman yang sekarang sudah digitalisasi ya. Tapi kalau di zaman saya dan Pak Marcel, waduh, kalau kita ketik satu lembar, diksinya tak cocok, robek kertasnya dan sebagainya, termasuk ketik skripsi. Jadi banyak pintu untuk membawa sastra itu dikenal. Jadi kita mungkin untuk sementara jangan kita klaim, aduh ini puisi-puisi yang ada di FB atau yang ada di medsos itu puisi jelek. Jangan sampai puisi-puisi itu yang justru masuk jauh, menemukan pembacanya dan dia akan menjadi lebih hebat dan lebih bermakna dibanding kita berhala ya dengan puisi yang hanya dalam buku ini dan kemudian tak ada pembacanya atau mungkin pembacanya lebih sedikit. Jadi zaman sudah berubah, perkembangan sudah bagus. Saya pikir kemarin tuh ada satu narasumber yang mengatakan begini, di dunia ini semua orang sudah bisa jadi penyair, karena sastra sudah berubah, di mana identitas itu lebih keren. Jadi hanya 3 hal yang dia bisa jadikan senjata untuk dia bisa menjadi seorang penyair, yaitu mention, subscribe, dan viralkan. Nah, mention, subscribe, dan viralkan. Tapi kalau di dunia pendidikan kita harus hati-hati karena tidak semua yang di mention, di subscribe, dan diviralkan itu bisa menumbuhkan budi pekerti. Walaupun orang luar mengatakan kok sok suci sekali dan sebagainya, tapi memang itu tugas kita di dunia pendidikan, Jadi kita tidak usah mengklaim juga bahwa yang orang katakan bahwa menjadi sastrawan itu gampang karena tinggal mention, subscribe, dan viralkan sudah jadi sastrawan. Entah dia itu siapa, mau siapa saja dia bisa menulis dengan lebih baik daripada kita yang dibaptis orang, bukan membaptis diri ya, jadi sastrawan bisa saja. Tetapi bahwa sebagai guru, sekali lagi sebagai pendidik, saya Pak Marcel dan juga mungkin Kak Robi di dunia jurnalistik juga mendidik orang bermartabat ya. Kita juga harus berpikir kapan saatnya kita memberikan itu sebagai konsumsi pelajar-pelajar atau siswa atau generasi kita. Kalaupun mereka
itu mencarinya sendiri, dan ini ya tidak soal, tapi tanggung jawab kita itu harus kita perhatikan. Terima kasih. Saya ke Robi lagi, Kak Robi. Mungkin masih sama pertanyaannya tentang perkembangan dunia sastra Indonesia secara umum dan juga NTT secara khusus. Anda melihatnya bagaimana? Kalau untuk NTT saya boleh sebut beberapa nama ya. Oke, boleh. Ada Felix Nesi, itu juara novelnya itu juara 1 Dewan Kesenian Jakarta ya. Kemudian ada Mario Lawi, yang sudah sampai tingkat nasional, internasional. Jadi secara umum kita bersyukur bahwa sastra NTT mengalami perkembangan yang luar biasa ya. Tentunya didukung dengan teknologi dan lain-lain. Ya. Yang saya lihat perlu menjadi perhatian bersama adalah jangan sampai, ini secara pribadi ya Bapak Marcel dan Bunda, jangan sampai perkembangannya oke, tetapi hanya individual yang muncul. Betul. Menurut saya itu tidak ada gunanya. Jadi kau boleh menulis apa saja, boleh berprestasi apa saja, tapi apa sumbangmu untuk daerah ini? Ya. Jadi ini autokritik juga untuk saya sih. Kita boleh menulis puisi, menulis apa saja, tapi kalau kita tidak berbagi, saya pikir sama juga Kak Fongki ya. Oke. Ya. Tadi sempat disinggung Kak Robi apa sumbangsimu ya. Sebentar saya minta sumbangannya, boleh puisinya? Oh iya. Jadi pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita langsung saja kayaknya karena waktu kita juga tidak cukup lagi. Ya. Kita berikan kesempatan kepada Kak Robi untuk mendeklamasi ya, betul ya? Membaca puisi ya? Ini musikalisasi. Oh, musikalisasi puisi. Jadi sedikit saja tadi puisi ini baru buat tadi. Puisinya dari buku ya Bunda Mesra. Oke. Judulnya Indonesia Kecilku. Kemudian saya suka piano, tadi pagi saya isi satu musik, saya rekam dan saya akan coba. Oke. Kalau begitu pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita langsung saja menyaksikan puisi akan dibawakan oleh Kak Robi Fahik. Indonesia Kecilku, puisi Mesra E. Pelondo. Indonesia kecilku, tidurlah yang lelap agar sehat jantungmu untuk menjaga dan multi etnismu. Batak, Nias, Melayu, Minangkabau, Jawa, Tionghoa, Tamil India, Indonesia kecilku teruslah bercahaya. Gereja, masjid, wihara, Indonesia kecilku, besar ternyata, kuat dan kokoh, jadi panutan.
Indonesia kecilku, Indonesia kecilku, Indonesia kecilku. Oke, kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kakak Robi Fahik dengan Indonesia Kecilku ya. Aduh, sangat luar biasa dan saya terharu. Ya, dan Kak Robi, Pak Marcel dan juga Ibu Mesra, kita juga sudah di penghujung acara. Ya, di akhir ini saya pengen tahu kira-kira closing statementnya seperti apa terkait dengan topik kita melihat Indonesia dengan puisi. Saya ke Ibu Mesra dulu, silakan. Singkat, padat dan jelas ya Bu ya. Ya, Indonesia kecilku, kau sangat besar dengan puisi. Terima kasih. Terima kasih. Pak Marcel? Ya, puisi adalah jalan iman kemanusiaan. Ya, bergeraklah karena kita mendapatkan cahaya dalam puisi-puisi. Ya. Keren, keren, keren. Kak Robi? Ya. Puisi adalah kehidupan, puisi adalah keabadian. Mari kita mencintai sastra, kita mencintai puisi. Karena dengan mencintai sastra, dengan mencintai puisi, kita akan hidup dan kita akan abadi. Asik. Ya, pendengar dan juga pemirsa RRI Net, kita berharap geliat puisi dalam dunia sastra ini bisa membawa mimpi setiap generasi muda ataupun setiap kita yang ingin membangun Indonesia lewat literasi. Terima kasih banyak Kak Robi, terima kasih banyak Pak Marcel, terima kasih banyak Ibu Mesra sudah berkesempatan hadir pada malam hari ini. Saya Fongki Lete, salam puisi, salam literasi. RRI Net. Informasi, budaya, dan global. RRI Net, radio visual.